Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian barokah, yaitu babarengan online kajian Al-Quran dan Hadis. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Revolusi Islam Sedunia, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang kami hormati, yaitu Bapak Dr. Anas Haji Hikmat Ginanjar MSI yang selalu hadir di majelis ini, sehingga memotivasi kita semua untuk selalu mengikuti kajian barokah ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, yaitu Bapak Dr. Anas Haji Teddy Ahmad Junaidi MSI. Yang kami hormati pula Bapak Kabid P3TK yang selalu memotivasi kita semua ya. Alhamdulillah, walau dalam keadaan sakit pun beliau masih tetap mengikuti kegiatan ini. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan dalam usianya, dalam terutama dalam perjuangan menegakkan, memajukan pendidikan di Kota Bandung ini. Kemudian kepada Bapak Kasih, dan tak lupa nih kepada pemateri hari ini yang sangat luar biasa, Mumtaziah Pajenal, yaitu Kang Yendra. Hatur nuhun atas kesediaan waktunya. Semoga semakin barokah ya di majelis barokah ini, terutama bagi kita semua para jamaah yang bisa mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, ya dalam kesempatan ini izinkan saya Ibu Siti Saada dari SMP Negeri 26 Bandung beserta Bapak Yudi Jenal dari SMP Pasundan 3 Bandung untuk menjadi MC atau pembawa acara di kegiatan Majelis Barokah ini. Selanjutnya silakan Pak Yudi. Ya, turun Bu Haja, jamaah sekalian, Pak Kadis yang saya hormati, Pak Kabid, kemudian Bapak dari kantor Kementerian Agama Bandung. Dan tak lupa sahabat saya luar biasa, Bu Haja ini wasilah dari Bapak pengawas kita nih, Pak Yusuf Aryasa ya, sehingga bisa menghadirkan beliau nih, Kang Hendra luar biasa di sela kesibukan akhirnya bisa bersama-sama kita. Ya. Dan kali ini luar biasa, berbeda dengan seperti biasa Pak Kadis dan Pak Kabid. Kebetulan hari ini para siswa juga hadir bersama-sama kita. Mereka menonton dari link YouTube juga, dan sebagian tadi saya lihat ada yang sebagian masuk ke Zoom kita. Mudah-mudahan ini merupakan berkah daripada hijrah kita hari ini ya. Gitu, artinya mudah-mudahan makin baik nih Kota Bandung gitu. Baiklah jemaah sekalian, tadi saya sudah menyapa Pak Bu Haja Siti sudah menyapa juga. Saya menyapa juga dari jemaah sekalian. Mudah-mudahan hari ini berbeda dengan sebelumnya. Kemudian tak lupa Bu Haja, ada yang terlupakan kebetulan Ketua Barokah Pak Kabid, Pak Kadis, kebetulan beliau lagi diberikan musibah yang luar biasa di Pak Ustadz Ijang, keluarganya dicoba yang luar biasa, diberikan sakit, makan ibu mertuanya sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan kita berdoa, khususon Ketua Barokah, pengelola nih, diberikan kesehatan keluarganya, dan ibu mertuanya segera diberikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan saudara kita yang sakit ya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya biar berkah kegiatan barokah di malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, silakan selanjutnya Bu Haja. Ya baiklah jamaah yang dirahmati Allah sekalian ya, agar lebih berkah lagi acara ini, mari kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Aceng ya dari SMP Negeri 17. Kepada Pak Ustadz disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an. Ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Haji Aceng yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut menambah keberkahan buat kita semua. Baik, selanjutnya sambutan-sambutan ya Pak Yudi ya. Ya, sambutan yang pertama dari siapa Pak Yudi? Silahkan. Nah, mudah-mudahan karena kebetulan alhamdulillah saat ini al-wasilah ya, Bu Haja ya. Wasilah dari Pak Yusuf, kebetulan ya. beliau pengawas pembina ya. Mudah-mudahan Pak Yusuf bisa memberikan sambutan pada jemaah sekalian. Alhamdulillah. Mangga Pak Yusuf. Mangga Pak Yusuf. Manawi nyandong Pak Yusuf hadir. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Hadisdik Kota Bandung, Bapak Hikmat Ginanjar, Bapak Kemenak, Pak Ketua MGPPAI dan juga seluruh pengurus Barokah dan juga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, mulai dari siswa-siswi sampai dengan Bapak Ibu guru pengawas dan seluruh masyarakat yang ikut hadir, dan juga dari Telkom. Alhamdulillah FKISQ Jawa Barat malam hari ini bisa bersama-sama dengan Barokah menyelenggarakan kegiatan bertepatan dengan peringatan 1 Muharram. Kami berharap kerjasama ini akan terus berlangsung dalam rangka membentuk karakter yang baik bagi khususnya Kota Bandung, umumnya untuk bangsa kita, dan apa yang kita kerjakan adalah juga salah satu upaya kita dalam rangka menguatkan kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga kegiatan ini walaupun mungkin tidak besar tetapi memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, dan salam hormat dari guru kami semua Bapak Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kabitaku ya. Studionya ya Bu Haja ya. Mudah-mudahan luar biasa nih studionya. Mumtaz pokoknya mah. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Pak Yusuf atas segala bantuannya, perhatiannya ya, hingga lebih semangat lagi kita tim pengelola Barokah untuk tetap istiqomah ya. Selanjutnya Pak Yudi, sambutan berikutnya adalah dari Bapak pelopor Barokah ini tentunya ya, yang selalu setia, selalu menyemangati kita hingga kita tidak semangatnya semakin semangat terus. Semakin sesuatu banget lah gitu ya. Alhamdulillah kepada Bapak Kabid, yaitu Bapak Edi Supajoto, disilahkan. Enggak Pak Kabid. Enggak Bapak. Assalamualaikum Pak Kabid. Assalamualaikum. Kata bisa pilih terbas begitu ya. Ya Bu aja kita ini aja, mudah-mudahan nanti Pak Kabid bisa hadir. Biasa sebagai mungkin bisa di penutup nanti konklusi ya. Iya. Baik. Berikutnya kebetulan Pak Kadis hadir. Iya, alhamdulillah ya. Sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hikmat Ginanjar MSI. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Kemenag, yang saya hormati juga Bapak Pengawas Pembina yang saya banggakan ini. Kemudian
Yang kami hormati juga pemateri Kang Yendra R. Pamungkas, Ketua Majelis Barokah yang saya cintai, para pejabat struktural, para pejabat fungsional, segenap peserta Majelis Barokah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, dan nikmat kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan senantiasa dan keistiqomahan dalam menghadapi COVID-19 ini, sehingga kita selamat dari berbagai masalah atau musibah COVID-19. Ibu Bapak yang saya hormati, yang kebanggakan, untuk kesekian kalinya Majelis Barokah mengadakan pengajian atau majelis seperti ini tentu saja menjadi satu kebanggaan bagi kami di Dinas Pendidikan Kota Bandung, bahwa kita tidak hanya harus menutrisi jasmani kita, tetapi rohani kita pun harus diberi nutrisi, sehingga terjadi keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Tentu saja dengan lahirnya Majelis Barokah ini diharapkan akan memberikan penguatan kepada kita, kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat situasi dan kondisi yang memang harus kita waspada dalam segala hal. Dengan kehadiran ini tentu saja diharapkan juga setelah kita yang tergabung dalam Majelis Barokah ini bisa mengajak lagi kepada semua yang lain yang ada di luar Majelis Barokah untuk bisa bergabung, karena memang inilah majelis ini yang akan menjadi saksi kita, akan menjadi teman kita nanti kelak di kemudian hari. Mudah-mudahan dengan kehadiran Kang Yendra hari ini akan memberikan semangat lagi, motivasi yang jauh lebih baik lagi bagi kita, dan ini narasumber yang sangat luar biasa. Sengaja saya tunggu-tunggu dari tadi, ingin mendengarkan pejangan dari beliau. Demikian saya kira, terima kasih kepada semuanya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Pak Hadis. Masih teringat terus sama saya Maya dari pertama terus yang beliau sampaikan. Ini Barokah ini adalah tempatnya ilmu, nutrisi duniawi dan ukhrawi ya Pak ya, gitu ya. Alhamdulillah. Dan tentunya kan kita juga tahu ya di hadis bahwa barang siapa ingin bahagia di dunia memakai ilmu, yang pengen bahagia akhirat pakai ilmu, pengen bahagia kedua-duanya pakai ilmu juga. Man aroda dunia falahi bil ilmi, ya gitu ya Pak Yudi ya. Waman aroda akhirah falahi bil ilmi, waman aroda huma falahi bil ilmi. Gitu Panginten. Lebih jelasnya nanti sama Kang Yendra insya Allah ya. Nah, Kang Yendra itu Pak Yudi pernah kita para guru PAI terutama ada kegiatan tuh persis berbarengan dengan hari ulang tahunnya Pak Kadis waktu itu ya. Pak Kadis masih ingat waktu kegiatan pengembangan Bandung Santun tanggal 28 29 Juni 2019 kalau nggak salah. Alhamdulillah sekarang kita dipertemukan kembali dengan Kang Yendra walaupun secara virtual ya. Bersyukur, tetap kita syukuri dan nambah ilmu kembali insya Allah. Ya selanjutnya Bapak pelopor kita sudah adakah? Pak Kabid. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Kabid. Ya. Sepertinya kurang afdol kalau beliau tidak ini ya. Cekap tadi ku Pak Kadis. Mangga lagi. Sepatah dua patah. Tidak sabar ya. Nggak sabar, pengen cepat-cepat. Ya, ada narasumber Kang Yendra ya. Nanti penutup ya Pak ya. Tepuguh Pak. Ya. Mangga Yudi dipersilakan untuk dilanjutkan. Dipersilakan kepada Kang Yendra. Ya.
Mun sepuh orang sadaya. Mangga salajengna jamaah sekalian kita ke acara inti yang kita tunggu nih. Mudah-mudahan sepados jongjon waktosnya lama biar nanti Kang Yendra lebih enak lagi waktunya. Sekaligus kayaknya Sipi juga mungkin nanti beliau Sama lebih Kang enak Yendra, menyampaikan ya. ya. Gitu lebih enak menyampaikan. Mangga Kang Yendra untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad wa barik wasallam. Terima kasih Bapak Ibu semua, wabil khusus kepada Pak Kadis, Pak Hikmat Ginanjar yang senantiasa mensupport Pak kegiatan, dan terima kasih atas nama guru kami Pak Ari Ginanjar. Terus Pak Kadis memberikan ruang, memberikan kesempatan kami ISQ untuk bersama-sama membangun generasi emas bangsa, apalagi di era pandemi seperti ini. Berkenan tepuk tangan meriah buat Pak Kadis yang kita banggakan ya. Nuhun Pak Kadis. Para kabid, para kasih, dan para jajarannya yang lainnya. Dan juga kepada Ketua Barokah atau Ketua MGMP PAI, dan juga dari beberapa jamaah. Jadi saya tuh Jumat malam itu ada jadwal, ada jadwal rutin diperintahkan Pak Ari itu mengisi Dapen Telkom, jadi para pensiunan Telkom. Maka ada beberapa 30 jamaah saya kesini itu izin Pak Kadis ya dari Dapen Telkom ya ada. Dan juga ada juga dari Gema 99165 yang ikut serta. Ya, nuhun pisan. Hari ini hari yang penuh berkah, luar biasa. Saya tuh ngadek-dek ya, Ibu Bejah Siti ya, Kang Jenal ngadek-dek karena aduh Masya Allah gitu. Ini orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, tapi saya diamanahkan untuk memberikan memberikan semacam peringatan Muharram. Tapi karena saya murid dari Pak Ari, inginnya Pak Ari Ginanjar Agustian hadir. Beliau tidak bisa hadir karena memang ada tugas lain menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya seorang murid itu harus taat kepada gurunya. Jadi berdirinya saya di sini bukan atas nama Yendra, atas nama guru saya. Jadi kalau kata Pak Ari, kalau bagus, ya itu dari Allah tentu. Kalau salah, dari guru ya. Salam harap di depan. Oke, Bapak Ibu hormati, sebelum mulai, saya ingin Bapak Ibu, ya ini kan nuansanya nuansa Muharram. Saya akan kisahkan kisah dari Pak Ari yang ingin hadir dan beliau menyampaikan, tolong kisah ini disampaikan Yendra. Kisah pintu surga ini. Ya baik, kisah pintu surga. Siapa yang ingin masuk surga? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Ya. Di YouTube juga sudah hadir hampir 100 orang, berarti siswa ya kalau di YouTube ya. Ya, oke, coba klik di YouTube, siapa yang masuk surga, tulis saya. Ya. Oke. Bapak Ibu saya hormati, jadi begini Bapak Ibu, ini kan kebanyakan guru-guru ya. Orang katanya Bapak Ibu, kata guru saya Pak Ari Yendra, keberkahan kehebatan guru tidak hanya di dunia, bahkan keberkahannya itu hingga kelak di yaumil akhir nanti gitu. Jadi nanti itu ada pejabat yang soleh Bapak Ibu, diam di pintu surga. Tentara yang soleh, Polri yang soleh, pengusaha yang soleh, diam di pintu surga, tidak mau masuk surga. Kemudian ditanya oleh malaikat, wahai hambanya Allah, pejabat yang soleh, pemimpin yang soleh, Polri, TNI, pengusaha soleh, kamu berhak masuk surga, kenapa tidak mau masuk surga katanya. Terus mereka tersenyum, wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, saya malu. Kenapa malu?
Saya malu apabila mendahului masuk surga. Mengapa? Karena saya menjadi seorang pejabat yang soleh, menjadi seorang pemerintahan yang soleh, TNI yang soleh, Polri yang soleh, pengusaha yang soleh. Karena dulu pernah ada yang mengajarkan tentang kebaikan demi kebaikan. Bahwa apa yang kau lakukan kelak nanti nak, itulah cara ibadah kepada Allah. Maka saya lakukan itu. Saya sadar itu karena Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya masuk surga, jangan saya dulu, tapi orang-orang yang mengajarkan itu kepada saya. Ditanya, siapa? Yaitu guru-guru saya dulu masuk surga. Bapak Ibu, dan Anda pun berbaris masuk surga serta keluarga. Nah, guru-gurunya tak pantas masuk surga. Yang pantas masuk surga dulu adalah para pemimpin. Akhirnya Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Kasih masuk surga dan semuanya masuk surga. Amin. Itulah kisah kunci surga. Di era pandemi ini Bapak Ibu, ketika Jepang dulu dibom Hiroshima Nagasaki, maka dikumpulkan apa Bapak Ibu? Guru. Betul ya? Guru. Saya pernah bertanya, kenapa dikumpulkan guru? Insan kesehatan menjadi garda terdepan, betul? Ketika bom Hiroshima Nagasaki, para tentara, para teknokrat garda terdepan membangun kembali Jepang. Tapi ada yang dikumpulkan oleh Kaisar Jepang, para guru. Kenapa? Karena guru-guru adalah sebuah aset penting untuk membangun generasi emas berikutnya. Maka saya mohon pada guru-guru, jangan menyerah, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir, karena yakin dan percaya. Allah punya cara untuk mendidik kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Bahkan saya pernah komen nih kepada Pak Yusuf. Ini alhamdulillah studio FKA nih, studio FKA. Tepuk tangan buat FKA, Forum Komunikasi Alumni ISQ ya. Jadi Pak Yusuf. Saya biasa di studio ISQ Bandung Pak, ada di kantor 2 studio. Cuman kata Pak Yusuf, di studio saya, ini bagus banget studio. Kasih ya Pak Yusuf ya. Kata saya, Pak Yusuf, kumpulkan saja 2 lah mata pelajaran. Guru-gurunya kumpulkan. Guru apa Kang Indra? Salah satunya guru PPKN. Kenapa guru PPKN? Karena Pak Yusuf guru PPKN Bapak Ibu. Kedua guru apa? Guru agama. Kenapa? PPKN supaya dia cinta tanah air. Guru agama supaya dia cinta kepada Allah. Jangan lupa ketika dia mencintai Allah, pasti dia mencintai tanah air. Maka ketika saya diundang ke sini, kata guru saya, cepat, kenapa? Karena guru-guru agama inilah guru-guru yang penuh berkah dan penuh rahmat. Jadi yang pantas ngajar di sini Bapak Ibu guru, ya mumtaz lah, istimewa ya. Man, ya saya gimana lagi Bapak Ibu? Jadi izin boleh berdiri, Bapak Ibu tidak ngajar ya, boleh ya? Boleh ya? Kalau boleh jempol dong. Boleh. Nah gitu dong ya. Boleh yang buka kamera, boleh yang tidak buka kamera, boleh ya. Oke. Nah, saya mau tanya, karena ini era pandemi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bosan nggak ngajar di rumah? Bosan tuh? Ayo dari wajah-wajah mah bosan juga natanya. Kita buat scaling, skala by. 0, 5, 5, 10. Kita lihat, Bapak Ibu bosan atau cemas. Ini kita akan korelasikan kenapa ada hijrah. 0 sampai 5 itu ya tidak terlalu cemas, 5 sampai 10 cemas atau bosan. Termasuk yang di YouTube boleh komen, berapa skalanya? Tulis di chat, berapa Anda punya skala. Kalau range-nya antara 0 sampai 5 Anda tidak terlalu cemas, 5 sampai 10 cemas dan bosan. Silakan tulis di chat. Silakan. Ada chatnya? Ambilkan. Baik, cepat. Ada berapa skalanya? Wow, 9. Baru lagi. Wah, 10. Bosannya. 4, 3, 100. Oke. 100 ya. Oke. Bapak Ibu cemas ya, insyaallah. Tapi dari wajah-wajahnya tidak terlihatan cemas sebenarnya. Atau sedih. Oke. Cemas ya. Oke. Bapak Ibu tulis di chat ya, kita main chat. Kalau mau buka suara boleh? Bapak Ibu saya tanya, kalau orang cemas, orang bosan kira-kira kreatif nggak akhirnya?
Tidak. Tidak. Inovasi nggak? Tidak. Optimis nggak? Coba lihat Bapak Ibu. Tadi kan Pak Kadis speech pembukaan. Di background-nya apa? Di belakang background-nya apa? Mekah dan Madinah. Masya Allah. Semoga kita semuanya bisa berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya Allah, amin. Kenapa background-nya Mekah dan Madinah? Itulah rasa optimisme Pak Kadis, Bapak Ibu. Mencintai Allah dan Nabi Muhammad. Luar biasa Pak Kadis kita ya. Semoga barokah kehidupannya Amin, Pak ya Kadis. Ya Allah, Akbar. Tidak berubah, saya dulu pernah ketemu beliau tuh terus jadi camat boleh. Tetap istiqomah, tetap kalau giliran pengajian tuh paling dulu. Hebat ya, hebat, tepuk tangan Pak Kadis ya. Okay, yes. Berarti kalau bosan, kalau khawatir, tidak kreatif dong. Betul? Tidak inovasi. Kira-kira kalau begini, semangat nggak anak-anak Bapak Ibu belajarnya? Termotivasi nggak? Tidak. Mari kita kaitkan energi. Baik. Mari kita energi. Gedein. Yes, gedein. Ya, kita lihat energi. Enak banget ya. Coba saya mau tanya ya, ini jujur aja. Siapa yang mau gaya ngajarnya kayak gini, angkat tangan. Siapa yang pengen tahu caranya gaya ngajarnya kayak gini, kayak ini studio ini? Siapa yang mau? Hah? Tahu nggak berapa harga studio ini Bapak Ibu? Oh ini terlalu mahal. Dan Anda biasa di rumah, berapa harganya? 20.000. Beli apa? Cuman beli kain hijau doang Bapak Ibu. Ada cara. Suatu saat saya akan buat gratis, ya, gratis pembelajaran. Pak Kadis izin, saya ingin memberikan gratis pembelajaran cara mengajar efektif ya kayak studio. Hanya 20.000 rupiah. Beli itu kain hijau. Oke, Bapak Ibu, lihat semua sini. Oke, paling bawah adalah malu dan minder 20. Aku mah apa tuh? Aku mah hanya orang biasa lah. Aku mah hanya guru biasa aja lah, guru biasa takkan mampu lah bangun kota Bandung. Ayat tunduk itu kira-kira ada nggak? Ada. Nah, rasa bersalah. Ada kumaha deui apatis. Kumaha ada online mau berhasil. Online mah mau berhasil. Online. Kebayang nggak? Gurunya pesimis, anaknya bagaimana? Pesimis Bapak Ibu. Gurunya ngajarnya, gimana anak fotokopi lah, bukannya beresnya, bukannya beres ya. Kebayang kan? Kemudian, apalagi? Yang kita marah, betul? Ini rendah Bapak Ibu, di bawah ini rendah deh. Rendah, 150 rendah. Coba saya mau cek Bapak Ibu sekarang. Mental Bapak Ibu ada di mana? Energi Bapak Ibu ada di mana sekarang? Tulis di chat, angkanya, ini ada angkanya kan? Ada angkanya, ada tulisannya, tulis di chat. Bapak Ibu angkanya berapa dan keterangannya Pak, tulis di chat. Nah biar kita cek nih, Bapak Ibu di mana nih? Orang-orang yang sedang khawatir, orang sedang bosen nih, silakan. 350, apalagi man? 310, lagi? 500, wow, 700, 400, 100, 600, 350. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Energi Anda sudah tinggi Bapak Ibu. Katanya bosen, katanya khawatir, energinya tinggi. Ini jaka sembung naik ojek, ternyambung Jack. Nah inilah kadang-kadang kita ini Bapak Ibu ya. Nah bagaimana cara meningkat energi? Klik, ini rumusnya. Cepet ya, waktu. R1 tambah R2 sama dengan R3. Ya, R1 apa? Reality. Saya tanya, COVID nyata nggak? Nyata. Pembelajaran online nyata nggak? Nyata. Boleh nggak kita offline? Nggak boleh dong, betul kan? Itu reality, setuju kan? Itu reality. Apa yang kita lakukan? Responnya bos, Bapak Ibu, responnya. Hebat, guru agama tepuk tangan MBMP guru PAI buat barokah, ini respon. Buat barokah, betul? Apa namanya tuh? Babarengan apa? Babarengan online kajian Al-Quran dan hadis. Ini ada respon. Ya, di tengah pandemi, realitinya apa? Hujan, responnya apa? Pakai payung. Realitinya apa? Panas, responnya apa? Pakai topi.
Jadi hasil bukan tergantung realitas, bukan tergantung keadaan. Kita akan menyalahkan takdir dan menyerah kepada takdir. Riset tergantung kepada apa? Tergantung kepada respon Bapak Ibu semuanya. Jadi yuk wake up. Nah, hari ini Muharram, respon kita, hijrah kita, betul kan? Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Dari tauhid menuju kemenangan. Tapi ketika hijrah, tergantung apa? Tergantung niatnya. Innamal a'malu biniat, itu hadisnya Bapak Ibu ya. Dan hadisnya panjang itu. Kalau hijrah karena uang, karena apa, keluarga, karena apa? Usaha, betul? Itu yang kau dapatkan, tapi karena Allah itu yang kau dapatkan, betul? Hadisnya panjang itu. Respon. Nah, saya tanya, pandemi reality atau respon? Pandemi. Reality. COVID-19, reality. Pembelajaran online, reality. Lalu responnya bagaimana? Kan begitu. Siapa yang sukses setelah pandemi ini? Angkat tangan. Siapa yang sukses ketika pandemi? Maka responnya tergantung pada niat dirinya. Innamal a'malu binniyat. Maka pada akhirnya kita sudah hijrah beberapa kali Bapak Ibu. Peringatan itu sudah kita lakukan setiap tahun. Tapi Bapak Ibu semuanya, Muharram kali ini spesial. Kenapa? Tepat pas COVID-19. Maka kita hijrah Bapak Ibu semuanya. Kita akan berpindah ke new normal, betul? Berpindah ke new normal. Nah, saya mau tanya sekarang. Di era perubahan new normal ini, tulis di chat. Apa yang dulu ada, sekarang tidak ada. Apa yang dulu tidak ada, sekarang ada. Saya ulangi ya. Apa yang dulu ada, sekarang tidak ada. Atau apa yang dulu tidak ada, sekarang ada. Tulis di chat. Oke. Waman. Masker, apa lagi? Tulis di chat. Yang dulu ada, sekarang tidak ada. Yang dulu tidak ada, sekarang ada. Apa contohnya? Zoom, bagus. Tidak ada tatap muka, bagus. PJJ, bagus. Oke. Washing hand, sanitizer, your masker. Apa? Google Meet. Oke, apa lagi? Kuota. Ini bukan fakir miskin, sekarang fakir kuota. Apa lagi? Webinar gratis, betul. Meeting sampai malam, oke. Ini curhat kayaknya nih. Virtual, bagus. Oke, Bapak Ibu itu reality kan? Betul kan? Itu yang terjadi, tapi responnya bagaimana? Saya mau tanya Bapak Ibu, mata lebah, mata lalat. Oke. Lalat kalau berjumpa, melihat buruk atau baik atau buruk, lalat. Baik atau busuk, lalat. Busuk, bagus. Bersih atau kotor, lalat. Kotor. Gitu? Berarti kebaikan, keburukan kalau mata lalat. Keburukan, bagus. Sekarang mata lebah Bapak Ibu, mata lebah nih, lebah. Lebah kalau memandang sesuatu, busuk atau baik? Baik. Oke, manis, bagus. Berarti negatif, positif kalau lebah? Positif. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat. Dengan kacamata mata lalat sekarang. Oke, coba tulis di chat. Kira-kira kalau kita menggunakan mata lalat, respon apa yang akan kita lakukan? Tulis di chat. Kalau kita menggunakan mata lalat ketika era pandemi sekarang, respon apa? Menggunakan mata lalat, respon apa ketika kita COVID-19? Baik pembelajaran, ini juga ada di banyak rumah tangga juga nih. Apa contohnya? Oke, boleh? Mengeluh. Pandemi musibah, kesel, kehul, malas, greget, menyalahkan orang gara-gara pemerintah ya. Apa lagi? Capek, apa lagi? Suuzon, PPKM, pusing darting, tebuka duit. Apa lagi? Ayo, keluarkan. Kolesterol, asam urat. Stres, apa lagi? Malas kerjain tugas. Gendok, betul. Boring, so keluarkan respon ketika kita menggunakan mata lalat di era pandemi. Arogan, duit berkurang, oke, hutang gede, oke, ayo tulis. Rebahan. Nyeri punggung karena jalan duduk itu ngajar tanya, oke, apa lagi? Tidur, gendut, nyindir.
Lagi. Lambung. Oke. Cukup curhatnya cukup. Saya tanya, ketika respon seperti itu yang muncul bahagia atau kecewa? Ketika respon Anda seperti itu menggunakan mata lalat, bahagia atau kecewa? Bagus, kecewa. Senang atau sedih? Oke, sedih. Good, bagus. Lihat tangan saya, ini mata lalat ya, ini mata lalat, ini mata lebah. Lalat, ganti lebah. Nah, lebah ya, oke sekarang. Menggunakan mata lebah Anda, kira-kira respon apa ketika era pandemi ini ketika Anda menggunakan mata lebah? Oke, tulis di chat, good. Aman. Bahagia, mata lebah, responnya apa aja? Irit ongkos, barokah, bersyukur, quality time, optimis, kreatif, jam tidur banyak, ini ketahuan nih. Apa? Nggak kena macet, menang lomba, oke. Apa lagi? Masak terus, ngasuh anak, lebih dekat dengan keluarga, bagus. Melek teknologi, webinar gratis, oke. Beberes, mancing, gaji tetap biasa, tapi pengeluaran kecil karena di rumah. 24 jam bareng suami, cile. Oke, jadi banyak anak. Kumaha eta teh? Nyambung. Oke, Bapak Ibu, clear ya. Nah kalau seperti itu, responnya seperti itu, berarti yang muncul kecewa atau bahagia? Bahagia. Sedih atau senang? Senang. Ah, berarti saya tanya sekarang. Ketika Bapak Ibu sering kecewa di era pandemi, karena Bapak Ibu karena kenyataannya atau menggunakan mata lalat? Nah, simpan tangannya di sini, ucapkan astagfirullahaladzim. Tangannya di semuanya, tangan di sini semuanya. Sapa kiri kanan sahabatnya, kiri kanan tuh zoom sahabatnya, katakan bos istighfar, bos istighfar. Jadi kalau para pengajar termasuk saya mengeluh karena sedang menggunakan mata lalat. Karena apa? Mau ada pandemi nggak ada pandemi, mengeluh itu sering nggak kita? Sering. Mengeluh itu sering nggak? Sering karena menggunakan mata lalat. Hijrah kita rubah dari mata lalat ke mata lebah. Tepuk tangan yang meriah dong. Tepuk tangan yang meriah. Itu Bapak Ibu. Ya, nah sekarang bagaimana cara menghadapinya? Ada 3 kekuatan manusia. Masih 3 kekuatan yang terbaik. Ada 3 kekuatan manusia untuk merespon hal positif di era pandemi ini. Ya. Yang pertama adalah kekuatan kecerdasan intelektual Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, kekuatannya intelektual. Di era pandemi, kekuatan, need, motivasi ada dengan intelijensi pertama, kecerdasan intelektual. Apa? Berapa uang yang didapatkan, what do I think, betul? Intelektual. Kalau bahasa pendidikan disebut dengan kognitif, betul? Wah, coba siapa yang di era pandemi gaji ke-25-nya tetap turun, angkat tangan. Emang ayah 2 gaji itu udah 5? Mumpung ayah Pak Kadis, Bapak Ibu kumaha. Mumpung ayah Pak Kabid, Pak Kadis kita, maaf Pak Kadis heureuynya. Ini dia. Tapi kalau kita ngajarnya hanya ilmu kepada anak, hanya knowledge, hanya skill, pengetahuan dan keterampilan, ternyata maksimal 20% kekuatannya Bapak Ibu ini tuh. Tapi ada kekuatan kedua yang disebut dengan metode atau emosional, metodologi, pendekatan, approaching, emosional, afeksi. Jadi mau offline dan online gak ada beda, yang ada apa ini metodenya, karena ilmunya sama, betul gak? Ilmunya sama atau beda? Ketika Zoom, ketika di kelas, sama gak ilmunya? Sama, yang beda apa? Metode, benar, 80% kekuatan ada di emosional.
Inilah yang menyebabkan kita stres. Kenapa? Karena metodologi. Menggunakan IT pendekatan 80% kekuatan. Dua ini Bapak Ibu, niscaya akan sukses pembelajaran. Tepuk tangan. Kuat secara kognitif, kuat secara keilmuan, kuat secara knowledge, kuat secara skill, kuat secara metode. Tapi dua ini cukup? Tidak Bapak Ibu. Banyak nggak? Uangnya banyak, kaya raya tapi tidak bahagia. Banyak nggak? Banyak. Banyak nggak yang punya jabatan tinggi tapi tidak bahagia? Banyak. Contohnya siapa? Dari wajah-wajahnya ya. Tak bahagia. Berarti Kang harus bagaimana? Manusia tidak cukup sukses, harus bahagia. Yang di YouTube anak-anak harus bahagia. Contoh banyak artis sukses tapi tidak bahagia? Banyak tuh. Banyak artis sudah uangnya banyak, followersnya banyak, subscribernya banyak. Matinya bunuh diri tuh. Julie, Robin Williams, Chester Bennington, dan lain-lain, betul? Betul? Whitney Houston, Kurt Cobain, orang-orang zaman dulu ya. Kate Spade, Sully, dia hebat uangnya, emosionalnya dekat, followersnya banyak, matinya bunuh diri. Berarti harus ada kekuatan ketiga, apa? Spiritual. Di era pandemi kekuatan spiritual harus. Tepuk tangan dong, salah satunya Barokah membuat pengajian online. Tepuk tangan meriah, spiritual. Tapi ketiga ini jangan dipisahkan, harus sanggup disatukan. Ada nggak yang intelektualnya pintar kalau ngomong, tapi kalau pendekatannya menyakitkan. Kalau ngomong nyakitin, ada nggak guru kayak gitu? Lu bener, disintrek ke bapak, disintrek. Akhirnya mah nggak bisa nyintrek, pakai Zoom Bapak Ibu. Di-mute, akhirnya mah di-mute ke bapak gitu. Di-remove di Zoom, di breakout room kan ke bapak. Gitu bahasanya, di strap tuh, di breakout room, disimpan dia, di remove atau di apa, di waiting list kan ke bapak. Ada yang nusus, naon waiting list, break room teh naon eta teh, naon eta teh, eta Bapak Ibu. Ya ini dia. Ada nggak orang pintar, intelektual pintar, emosional pintar, tapi spiritualnya, Masya Allah, disuruh sholat TC yang muslim. Disuruh sholat sebentar, ini masalah pribadi. Privacy is my privacy. Anak-anak kita suruh sholat duha mah sunnah, privacy, pribadi. Padahal namanya anak-anak kan pembelajaran, setuju nggak? Ya, ambil positifnya. Suruh zikir asmaul husna, it's my privacy bro. Ini. Ada nggak yang spiritualnya bagus, tapi kalau ngomong itu nyakitin? Apa contohnya? Neraka, surga. Ayat itu, ayat. Guru agama, tak istighfar, woi. Tapi guru agama Kota Bandung mah hebat, tepuk tangan dong ya. Modern ya. Karena dibimbing oleh siapa? Oleh Kemenag dan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang luar biasa. Tepuk tangan. Yes. Maka Bapak Ibu, pandemi ketiga ini harus hadir. Klik. Bagaimana hijrah itu? Nah ini baru masuk hijrah Bapak Ibu, ini hijrah. Klik. Dulu kita masih berpikir intelektual, betul? Nah pokoknya pinter ya, pinter. Betul? Emosional. Pendekatan naon kuning mah mereka UNA alus lah pokoknya mah. Spiritualnya tidak pernah terlatih, tidak pernah terjaga. Yang terjadi apa? Ini metode cara lama. Yang terjadi apa? Banyak kecewa. Banyak duka. Benar nggak? Ya. Ini dia. Banyak kekecewaan dan banyak duka. Kenapa? Cara lama. Cara lama kan pokoknya budak teh pinter weh. Metode mana merengke pokoknya mah gimana nanti. Nah, kita hijrah. Siap hijrah Bapak Ibu? Siap. Setuju hijrah? Setuju. Contoh Bapak Ibu. Ketika terjadi pandemi, orang intelektual pakai masker. Ayo pakai masker, betul? Emosional, social distancing. Tapi dia lupa kepada yang maha menyembuhkan. Betul? Allah. Setuju? Maka di era pandemi ini harus hijrah. Bagaimana cara hijrah? Klik. 1. Mengantisipasi COVID-19. Pertama harus dekat kepada Allah Bapak Ibu. Dekat kepada Allah secara spiritual.
Harus banyak tahajudnya karena banyak di rumah. Sholat duha. Qiyamul lail tidak pernah putus, ajak anak-anak. Bapak Ibu. Allah mungkin punya cara supaya kita menengadah tangannya ke langit lebih lama. Berzikirnya lebih lama Bapak Ibu. Ngajinya lebih lama. Betul ya? Lebih dekat kepada Allah di spiritual. Ketika spiritual menjadi pusat orbit, saya yakin Bapak Ibu semuanya. Tapi jangan lupa, kayak tadi, emosionalnya akan muncul. Dia akan tetap social distancing Bapak Ibu. Kenapa? Karena cara dia mengabdi kepada Allah. Jadi ketika dia menggunakan masker intelektual, dia bukan takut kepada COVID, tapi dia takut kepada Allah yang menciptakan COVID. Karena kalau manusia takut kepada COVID, bahaya. Tapi ketika mereka takut kepada Allah, mereka pakai masker. Kenapa? Masker adalah cara ikhtiar kita kepada Allah. Tapi Pak, kalau tidak pakai masker bagaimana? Berarti dia orang sombong, orang angkuh. Ya. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih hebat. Contoh Bapak Ibu naik motor, pakai helm. Kenapa pakai helm? Takut polisi. Jadi yang ditakuti polisi, bukan Allah. Bapak Ibu pakai motor, jebret, misalnya teh, ya qadarullahnya buat jatuh Bapak Ibu, kepala. Tapi pakai helm, kita sudah berikhtiar. Betul nggak sih? Yes. Kita pakai masker, tapi Pak Hendra pakai masker juga tetap kena COVID-19, spiritual, takdir Allah. Tapi kalau kita tetap pakai masker, kena COVID, karena cinta Allah, spiritual, mengabdi kepada Allah. Tapi kita kemana-mana nggak pakai masker, orang mah tesiun, pokoknya mah orang malah, hebat lah, sombong. Mencintai Allah itu Bapak Ibu ada caranya, ada tata caranya. Mencintai Allah pula Bapak Ibu, firnas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka siap ajarkan kepada anak-anak semuanya. Pakai masker sebagai cara mengabdi kepada Allah. Social distancing sebagai cara mengabdi kepada Allah. Kita boleh berjauhan dengan manusia. Dengar kata-katanya Bapak Ibu, di atas semuanya ya. Coba tarik napasnya, tahan hembuskan, ingat kata-kata ini Bapak Ibu. Bapak Ibu saya hormati. Dengar kata. Yang dengar suaranya, bagus nggak suaranya? Bagus nggak? Oke, dengar ya, baik, bagus. Manusia bisa menghambat sesuatu. Orang boleh menutup jalan. Manusia boleh menutup akses pintu rezeki orang. Karena sesuatu hal. Tapi percaya saya, Allah tidak akan pernah menutup akses rezekinya untuk hamba. Allah tidak akan pernah mengurangi rezeki untuk hamba. Dialah Allah Ar-Razzaq, dialah Allah Ya Wahhab. Allah akan pernah. Allah akan sayang kepada hamba. Allah ingin hambanya menjerit, menangis, memohon kepadanya. Bahkan bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita, untuk merasakan betapa hina dan kerdil diri kita. Jangankan melawan binatang yang besar, jangankan melawan makhluk yang besar, makhluk kecil bernama virus COVID pun kita kalah. Itulah kekuasaan Allah. Dialah Allah Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Allah menghidupkan seluruh makhluk di muka bumi ini. Allah menghidupkan binatang, Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan, Allah menghidupkan seluruh manusia, maka Allah pula menghidupkan COVID-19. Tapi Allah pula yang mumit, yang maha mematikan. Allah pun mematikan seluruh makhluk. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang nafs merasakan hidup akan merasakan mati. Pohon akan ada matinya, binatang akan ada hidup, akan ada matinya. Termasuk COVID-19 ada hidup, akan ada matinya. Karena tidak mungkin selamanya kemarau, pasti ada hujan. Tidak mungkin selamanya gelap, pastilah ada terang. Percaya saya, Bapak Ibu semua, kata guru saya Pak Ari, satu hal Bapak Ibu semua. Satu pintu tertutup, 9 pintu rezeki terbuka akan semua. Kalau kita mengatakan Pak Yendra, bagaimana pembelajaran sekarang? Lihat saya semuanya, Bapak Ibu.
Yang membuat pinter anak didik kita bukan kita, Allah Ar-Rasyid yang maha cerdas. Yang memberikan ilmu kepada bukan kita, tapi Allah Al-Alim yang memberikan ilmu. Kita hanyalah berikhtiar dan berusaha. Serahkan semuanya kepada Allah. Sepanjang manusia sudah berusaha menyampaikan materi, Allah yang akan menyempurnakan materi. Nah, guru saya Parim masih Ketendra, lakukan apa yang kamu bisa, Allah akan sempurnakannya. Tolong jangan menyerah Bapak Ibu semua. Terutama guru agama. Anda boleh ajarkan ilmu apapun. Tapi tolong ajarkan kepada anak didik untuk mencintai Allah secara tauhid di dalam COVID-19 ini. Jangan jadikan anak-anak kita terperdaya karena takut COVID-19. Jangan jadikan anak-anak kita terperdaya karena takut virus. Tapi ajarkan kepada mereka. Allah lah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Dan Allah lah yang maha mematikan. Supaya mereka tauhid dalam hati. Supaya mereka cinta kepada Allah dalam apapun. Kita tidak tahu tantangan mereka ke depan akan seperti apa. Kita tidak tahu anak-anak yang hari ini lihat di YouTube akan seperti apa ke depan. Tidak tahu wahai anak, tidak tahu. Nah. Tapi kalau kita menyerahkan kepada nasib, menyalahkan kepada COVID-19, saya khawatir kelak anak cucu kita, murid-murid kita hari ini, ketika negeri ini tidak bangkit, mereka pun menyalahkan keadaan, bukan mencari solusi seperti kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah bagi Allah menjadikan Quraisy masuk Islam, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah menjadikan Madinah bangkit. Mudah bagi Allah semua perang dimenangkan. Tapi Rasulullah ketika perang Badar dia menangis berdoa Bapak Ibu. Hingga sorbannya terjatuh ketika perang Badar. Hingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah mengapa engkau berdoa seperti itu? Ketika perang Khandaq Rasulullah berdoa. Terkenal dengan Masjid Sab'ah sekarang. Terus beberapa masjid terus berdoa di perang Khandaq, memohon kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menunjukkan hakikat manusia adalah berusaha Bapak Ibu semuanya. Kalau hari ini kita menyerah, tak ada masa depan, tak ada generasi emas. Tapi kalau hari ini kita bangkit, maju ke depan, niscaya generasi emas itu akan hadir. Kenapa? Karena mereka bukan generasi emas bangsa ini saja. Mereka umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sejenak saya akan gambarkan tentang hijrah sejenak saja. Yuk sama-sama. Saya hanya seorang murid dari guru bernama Pak Hari. Guru saya mengajarkan, Yen, kamu jangan menyerah. Lihat Toha ketika perang. Tangannya putus, tangan kanannya. Tangan kirinya memegang panji, putus tangan kirinya. Kakinya juga putus, dia berperang terus Bapak Ibu. Jangan menyerah, apalagi guru agama, jangan menyerah Bapak Ibu. Anda adalah ulama walasatul anbiya Bapak Ibu. Anda tahu semua ilmu. Anda tahu Al-Quran, tahu Al-Hadis. Tapi tolong tanamkan cinta kepada Allah di hati anak-anak kita. Anda boleh menanamkan ilmu apapun kepada mereka. Tolong tanamkan dua cinta di hati mereka. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lahir dalam keadaan tak memiliki ayah. Benar. Setelah kembali disusui oleh Halimah Sya'diyah, dia kembali, diajaklah oleh Siti Aminah ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Meninggal Siti Aminah di pangkuan Nabi Muhammad. Dalam sebuah hikayat dikatakan, hingga Rasulullah ketika kecil menyeka air mata berkata, Ibu, kenapa engkau pergi? Aku dengan siapa itu? Hingga dia dengan kakeknya selama 2 tahun. Kakeknya meninggal dunia dengan pamannya. Bukan paman yang paling kaya, tapi paman yang paling dimuliakan di kota Mekah karena pemegang kunci Ka'bah.
25 tahun menikah dengan wanita yang sangat mulia dan agung bernama Siti Khadijah. Di usia 35 tahun, uang, harta, benda sudah sangat cukup sepertiga harta orang Mekah konon katanya dimiliki oleh Siti Khadijah dan Nabi Muhammad saat itu. Keluarga cukup harmonis. Berdiamlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Senang tidak? Tapi hatinya senang. Tantangannya banyak. Dia cinta pada Allah. Dia berusaha dilempari batu, kotoran unta. Gak diasingkan 3,5 tahun. Dan luar biasa, orang dicintainya. 2 orang membelanya selama ini meninggal dunia. Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dan setelah itu, Bapak Ibu, singkat cerita beliau pun hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Saya ingin Anda menggambarkan, hijrah itu bukan sekedar pergi dari Mekah ke Madinah seperti sekarang 5 jam naik bis. Enggak, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang luar biasa. Sebuah film tidak ada wajah Nabi atau perang yang menggantikan, dibayangkan beliau ada di sana serta para sahabat, diambil di film Messenger. Nya tidak ada wajah Nabi, anak-anak semua yang di YouTube, karena tidak boleh melukiskan, menggambarkan wajah Nabi tidak boleh. Kenapa? Saking sempurnanya Allah ciptakan sehingga pola pikir manusia tak mampu melukiskan, hanya rasa yang mampu melukiskan. Mari kita lihat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, malu rasanya hamba menceritakan kisah ini. Yang pantas menceritakan kisah ini adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Bilal, dan para sahabat yang lain. Rabb, izinkan hamba murid Pak Ari ini menyampaikan kisah ini. Bisa nama terlampau kotor menyebutkan indahnya nama Nabi ini. Hati hamba terlampau kotor merasakan indahnya rasa sayang darinya. Tapi izinkan kisah ini hamba ceritakan untuk menambah keimanan hamba, menambah cinta hamba kepadanya, ya Allah. Menambah iman hamba kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Muhammad. Bapak Ibu, terlalu banyak kisah tentang kisah Nabi Muhammad di kota Madinah.
Saya hanya ingin melukiskan kisah ini setelah Rasulullah wafat, untuk menggambarkan betapa Rasulullah sangat dicintai oleh para sahabat-sahabatnya. Kisah ini saya ingin ambil salah satu kisah Bilal bin Rabah. Tahukah kisah Bilal bin Rabah, sahabat Nabi? Dia muazin Rasulullah. Setiap memandang azan maka Bilal azan, namun setiap naik azan ke atas Masjid Nabawi maka Bilal melihat depan rumah Nabi. Kalau Nabi keluar mengangkat wajah, barulah Bilal azan. Seperti itulah rutinitas, wahai anak-anak yang di YouTube, yang Bapak Ibu semuanya. Jadi setiap Bilal mau azan, naik ke atas ya di Masjid Nabawi, lihat depan rumah Nabi, Nabi mengangkat wajah. Kalau Nabi ada di Madinah, maka Bilal azan. Seperti itu. Namun ketika itu Rasulullah sudah wafat. Setelah Rasulullah wafat, maka Bilal diminta untuk azan. Dan terjadi, benar, dia naik ke atas atap Madinah untuk azan. Namun terkebiasaan dia melihat rumah depan Nabi, terus melihat, dia sadar Nabi Muhammad telah tiada. Dia menangis, dia tak kuasa. Dia meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk digantikan. Azinnya bukan lagi Bilal, karena tak kuasa. Setelah itu Bilal meminta kepada Abu Bakar untuk pergi berperang ke sebuah tempat. Abu Bakar tidak mengizinkan karena Bilal adalah salah satu sahabat yang paling terdepan masuk Islam. Memaksa akhirnya Bilal pun berangkat berperang. Benarlah Bilal tak kembali ke Madinah. Kenapa? Karena dia tak kuasa berasa di Madinah. Karena cinta sayang Rasulullah. Dia tak kuasa bila tak melihat Rasulullah. Lebih baik pergi dia Madinah. Sayyidina Abu Bakar meninggal diganti oleh Sayyidina Umar. Parang keheningan malam, Bilal bermimpi. Terbangun, mimpi tersebut mimpi berjumpa Nabi. Apabila engkau, wahai anak-anak, para murid semua, Bapak Ibu guru, apabila kita berjumpa Nabi walau dalam mimpi, berarti mimpi yang benar. Karena Rasulullah berkata, setan bisa menyerupai seluruh makhluk kecuali aku, kata Nabi Muhammad. Apa dalam mimpinya? Rasulullah berkata, Bilal, telah lama engkau tak berziarah. Berziarah itu berkunjung kepadaku. Mengapa Bilal? Mengapa? Bilal menangis dan terbangun. Dia meminta izin kepada keluarganya dan pergi ke Madinah. Ada hikayat mengatakan lebih dari 1 minggu dia berjalan. Dia sampai di Madinah. Ketika dia sampai di Madinah, tentu seperti kita, dia datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, dia diam di depan Masjid Nabawi. Kemudian dia merundukkan wajah di depan makam Nabi, dia menangis. Kemudian datanglah Hasan dan Husain berkata, wahai pamanku Bilal, boleh kau meminta sesuatu kepadamu, apapun wahai keponakanku, aku berikan. Boleh paman azan? Bilal menangis. Kau boleh meminta apapun, asal engkau tak meminta paman untuk azan. Datanglah Sayyidina Umar, Bilal azan. Tidak wahai Umar, perintah khalifah Bilal, karena itu perintah khalifah. Dia pun naik ke atas. Naik ke atas. Dia terdiam. Bilal azan, kata Umar. Dia melihat depan rumah Nabi, dia menangis. Bilal azan, maka Bilal mulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika suara Bilal terdengar, seolah-olah gemuruh langit terhenti. Semua orang-orang yang sedang bekerja berduyun-duyun datang ke Masjid Nabawi. Karena suara itu, suara yang mereka ingat ketika Nabi Muhammad masih ada, Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis mereka.
isak tangis dalam Sayyidina Umar. Dia merasakan seolah-olah Rasulullah masih ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika akan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara itu tak sampai kepada lisan Bilal. Dan dia menangis, Bapak Ibu semuanya. Dia menangis. Dia mengatakan mohon maaf. Itulah azan terakhir Bilal di kota Madinah. Dia berpamitan dan tidak kembali ke Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi. Saya ingin Anda tergambarkan ketika Rasulullah mendekati sakaratul maut, tahukah Bapak Ibu? Ketika Israel datang dan Jibril datang, kaki Rasulullah mulai dingin, Bapak Ibu, ketika itu. Detik-detik kematian itu mulai tiba. Panglima Badar, Panglima Uhud pun terbaring sekarang. Kemudian lisan Rasulullah dalam sakaratul mautnya bergerak seolah-olah mengucapkan sesuatu. Kemudian Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, adakah pesan terakhir yang kau ingin utarakan kepada kami?" Disimpanlah pendengaran Siti Aisyah di hadapan lisan Nabi Muhammad. Rasulullah berkata dalam detik-detik kematiannya, "Ummati Aisyah, ummati Aisyah, ummati Aisyah. Bagaimana dengan umatku Aisyah? Bagaimana dengan umatku Aisyah? Bagaimana dengan umatku Aisyah? Ya Rabbi Allah, Engkau yang maha tinggi ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Saya tak sanggup melanjutkan kisah ini, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin bertanya kepada Anda dan kepada adik-adik saya di YouTube, kepada anak-anak saya di YouTube. Siapakah di Taif dilempari batu membela kita? Katakan siapa orang itu? Siapa orang yang di detik-detik kematiannya menyebutkan kita umatnya? Katakan siapa orang itu? Dan katakan siapa di akhir kelak, di yaumil akhir nanti memberikan syafaat kepada kita. Katakan siapa orang itu? Siapa orang itu? Tapi seberapa dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Seberapa sungguh kita mencintai Nabi Muhammad? Seberapa dalam kisah kita mencintai Nabi Muhammad? Jangan-jangan saya yang mengatakan ini pun seorang ayah yang belum mengajarkan anak-anak untuk cinta Nabi Muhammad. Lihat Rasulullah meninggal dunia menyebutkan umatnya. Ummati, bukankah ummati itu anak-anak kita? Bukankah ummati itu murid-murid kita, murid-murid Anda di kota Bandung itu? Rasulullah menangis sebenarnya. Terbayang sekiranya Rasulullah hadir sekarang melihat bangsa ini, melihat generasi bangsa ini.
Jangan-jangan Rasulullah memalingkan wajahnya dari kita. Jangan-jangan Rasulullah memalingkan wajahnya dari kita, seorang ayah, seorang ibu yang memberikan uang, memberikan ilmu hebat, memberikan ilmu dunia kepada mereka, memberikan cita-cita untuk jadi orang kaya kepada anak kita, memberikan cita-cita untuk jadi pejabat, jadi orang hebat, tapi lupa mengajarkan cinta Nabi Muhammad. Tanya anak-anak kita, termasuk anak-anak saya, Bapak, termasuk anak-anak saya. Mereka lebih mengenal para artis yang lain. Mereka lebih mengenal idola yang lain. Mereka tidak tahu sejarah Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah, Bilal, Salman. Mereka tidak tahu perjuangan Hamzah, Toha, tidak tahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terbayang kita kelak di yaumil akhir nanti, kita sangat pede mendapat dekat Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sangankan syafaat yang diberikan. Ketika memandang kita, Rasulullah memalingkan wajahnya dari kita. Allahu Akbar, ya Allah. Kita pernah datang ke Madinah di antara Anda. Apa yang kita doa di Raudhah? Di Raudhah doa apa yang kita lakukan? Doa menjadi orang kaya, doa ingin menjadi seseorang, doa ingin menjadi PNS, ASN, doa ingin jadi orang kaya. Malu di sebelah itu Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ini jeritan hati saya, seorang ayah yang belum bisa mendidik anak. Putar kan suaranya nggak ada kan? Engkau indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami
sebagai umatmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Bapak Ibu, bagi yang dekat dengan anak-anaknya, silakan cari anak-anak, peluk anak-anak. Bagi seorang anak, cari orang tuanya, peluk mereka. Katakan, Ma, Pa, kita cinta Nabi Muhammad, kita sayangi Nabi Muhammad. Silakan saya beri waktu Anda untuk memeluk mereka. Orang tua peluk anak, katakan, Nak, Nabi Muhammad role model kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Maka berjanjilah Bapak Ibu semuanya. Berjanjilah Bapak Ibu untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjanjilah untuk menyayangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di hati kita tetap tak ada apapun selain cinta kepada Allah di hati kita. Tapi melalui ayat ini Bapak Ibu, kita diharuskan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cara kita mencintai Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang, tapi pasti kita pulang. Semoga kita senantiasa mencintai Allah Rabbul Alamin. Mari kita dengar sebuah lagu yang indah ini. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu baginda, semakin mengobati rindu. Cahayamu tak pernah sirna, selalu hidup di dalam jiwa. Wahai zat pendengar segala doa, pertemukan ku padanya. Baginda Muhammad, penawar hatiku, aku bersolawat kepada. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati,
Terima kasih. Semoga pertemuan ini penuh barokah dan penuh hikmah. Silakan tuliskan di chat perasaan Anda seperti apa, tuliskan di chat YouTube perasaan seperti apa yang Anda dapatkan sekarang. Dan berterima kasihlah, tentu bersyukur kepada Allah. Dan berterima kasih pula kepada Pak Kadis yang senantiasa menginisiasi program yang luar biasa ini. Amin. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu baginda, semakin Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya pribadi maaf lahir batin, kebenaran milik Allah, kesan pribadi. Oh iya Bapak Ibu, Pak Kadis izin ada yang mau ngasih hadiah, hadiahnya adalah 20 Quran dari Cordoba. Nah, dari FKA Jawa Barat memberikan hadiah ini bagi yang dapat sesuatu. Nah ini nih 4 Quran. Nah, ya, gimana caranya Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan hari ini tentu menjadi sebuah sarana dakwah, benar? Nah, Bapak Ibu silahkan Anda posting kebahagiaan hari ini yang kita dapatkan. Nah ke sini dia. Hashtagnya nanti Distrik Jawa Barat ya, Distrik Kota Bandung ya. Hashtagnya Distrik Kota Bandung dan hashtagnya Barokah, IG-nya di sini, boleh. Nanti silakan share, Bapak Ibu silakan posting kebahagiaan yang Anda dapatkan hari ini. Yang beruntung akan dapat tadi gift ya, giveaway dari FKA ISQ, ada 20 Quran yang siapkan. Di IG story boleh ya. Makasih semuanya, maaf lahir batin. Semoga semangat hijrah ini akan terus membara. Jadi caranya spiritualitas, bangun komitmen dari hati mencintai Allah, kemudian tetap social distancing, tetap pakai masker sebagai sarana ikhtiar mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Atur nuhun semuanya, Pak Kadis nun, Pak Kabin nun, Pak Kasih batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam Kang Anda. Silakan Bapak Ibu semua ini tes dulu cetak dulu baru nanti boleh ke IG ya. Innal habibal mustafa ra'fati wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal innal habibal mustafa wa dhikruhu
إذا تمادى بالعلل إلا به طول المدى. Baik, kami persilakan untuk Pak Zainal. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Kang Hendra. Mungkin ini yang jarang kita sentuh ya. Kadang kita sebagai guru lebih konsen terhadap di tataran teknis. Kadang kita tidak melihat bagaimana ke dalam diri sendiri. Ketika kita menunjuk orang, otomatis kan yang sisa jari itu akan menunjuk ke kita sendiri. Mudah-mudahan ini bekal buat kita semua. Hijrah itu emang kuncinya itu adalah makin bagus, makin maju, bukan makin mundur. Mudah-mudahan luar biasa Kang Hendra, hatur nuhun. Mudah-mudahan ini menjadi pucuk buat kita semua untuk membangun Kota Bandung, Pak Kadis ya. Silakan Bu Haja. Aduh, sampai nggak bisa berkata-kata. Menyentuh hati sekali Pak Yudi ya. Luar biasa. Wah, sesuatu. Makanya saya tadi agak rada ngerorop. Cirembai. Terima kasih Jazakallahu khairan katsiran Kang Hendra. Semoga bukan malam ini saja, malam-malam yang akan datang juga bisa mengisi ya Kang Hendra. Yantos deui Kang Hendra. Yantos deui ya insyaallah ya hatur nuhun jazakallahu khairan katsiran. Aduh, Pak Yudi sesuatu banget. Aslina nangis. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Enggak sarang. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita makin cinta kepada Rasul. Biasa Rasul kita introspeksi buat kita semua, muhasabah buat kita semua. Mudah-mudahan mulai sekarang ada istilah, marilah kita buka lembaran yang baru. Kemarin tahun 1442 kita tinggalkan, kita jadikan pembelajaran, kita sekarang 1443 lebih hebat lagi, lebih maju lagi. Baik lagi ya. Tadi seperti kata Kang Hendra ya, lakukan apa yang kamu bisa, insya Allah Allah akan menyempurnakannya. Jadi intinya adalah optimis, ikhtiar, tawakal. Gitu ya Pak Yudi ya? Iya. Optimis, ikhtiar, tawakal. Az-Zumar ayat 53 ya. Dan jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Ya. Aduh, waktu tidak terasa ya. Yang jelas sekarang banyak pelajaran, banyak wawasan yang kita dapat dan tentunya semakin introspeksi diri kita bahwa kita jauh dari kesempurnaan dan mencoba untuk lebih baik lagi ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kayaknya kurang sempurna tadi seperti yang saya bilang tadi ya. Pak Kabid dimohon untuk memberikan ya sepatah dua patah kata, asal jangan dipatah-patah. Mangga Pak Kabid. Assalamualaikum Pak Kabid. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sok kangen meminta ya. Pak Kabid kena bela sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, yang saya hormati dan saya banggakan Kang Hendra, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran telah hadir di Majelis Barokah
Bapak Ibu peserta Majelis Barokah yang terdiri dari para siswa, orang tua siswa, guru, pamong belajar, nilik, pengawas, kepala sekolah, semua hadir di sini, seluruh stakeholder pendidikan, seluruh PTK yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita mendengarkan semua, mudah-mudahan ini sebuah pencerahan mengisi kekosongan hati. Kalau kita melihat kebijakan Merdeka Belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, ini sangat tepat sekali. Bagaimana mungkin tujuan pembelajaran saat ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, siswanya agar mencapai itu, tapi gurunya tidak. Ini mungkin tadi sudah disampaikan bahwa pentingnya intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Nah, itu bagaimana apalagi dalam masa pandemi kita bisa bermuhasabah diri, merefleksikan diri apa yang sudah kita berikan dalam memberikan layanan pembelajaran. Jangan-jangan ucapan kita, jangan-jangan apa yang kita ajarkan tidak memberikan makna. Sesungguhnya belajar itu adalah memberikan makna, menyiapkan putra-putri kita, siswa-siswi kita untuk dapat hidup kelak dengan baik, agar struggle, agar survive, agar tough, sehingga pembelajaran bermakna memberikan sesuatu yang bisa mengubah. Marilah kita hijrah, marilah semangatnya semangat perubahan, mudah-mudahan sebagai refleksi diri, sebagai muhasabah diri, menjadi guru yang berkompetensi, guru yang profesional. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement luar biasa ya Bu Haja ya. Saya kira udah cukup ya Bu Haji ya. Mangga. Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Kabid dan kepada semuanya para jamaah Majelis Barokah ini, semoga selalu istiqomah mengikuti program Barokah Babarengan online kajian Al-Quran dan Hadis dengan kami di sini, dan semoga semuanya nanti bisa ketemu lagi di Zoom virtual Barokah di malam Sabtu yang akan datang insya Allah. Semoga semuanya disehatkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Saada dan teman saya Bapak Yudi ya. Undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu, mohon dimaafkan. Semoga kita semua bisa kembali bertemu nanti di malam Sabtu yang akan datang insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kadis. Pak Kabid, nuhun. Nuhun Pak Kabid. Pak Kadis. Sallallahu alaihi Muhammad